Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa menggelar Seminar Nasional dan Lokakarya Kebijakan Strategis Pengelolaan Hutan Desa Wisata Berkelanjutan. Seminar tersebut dilaksanakan sebagai upaya sinkronisasi model kegiatan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa dengan rencana kerja pemerintah. Seminar nasional dan lokakarya yang dilaksanakan bermula dari kebijakan pemerintah tentang perhutanan nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan perhutanan nasional akan memberikan legalitas kepada kelompok di desa untuk mengelola hutan di sekitarnya. Untuk itu, kelompok di desa membutuhkan pendampingan yang melibatkan banyak pihak, diantaranya akademisi, untuk membimbing maupun memberikan pendampingan, sehingga hutan yang dikelola desa tetap bisa terjaga kelestariannya. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa dalam hal ini mengambil inisiatif untuk menjalin kerjasama dan MOU dengan pihak kementerian sebagai awal bentuk upaya melibatkan diri dalam menjaga kelestarian hutan. Dari perhutanan sosial ini akan memberikan legalitas kepada kelompok-kelompok di desa, terutama juga desa sendiri, untuk mengelola hutan di sekitarnya. Dan oleh karena itu, maka untuk menjaga kelestarian hutan ini perlu pendampingan, paling tidak perlu pendampingan, melibatkan banyak pihak, antara lain terutama dari pihak kita, dari akademisi, terutama dari perguruan tinggi, untuk melibatkan diri, baik untuk ikut mengkoreksi atau memfasilitasi, kemudian sebagai pembina di sana atau pembimbing atau sebagai pendampingan nanti di desa, sehingga nanti kelestarian hutan yang diberikan kewenangan untuk dikelola oleh desa itu menjadi tetap lestari. Rektor Universitas Warmadewa, Dewa Putu Wijana, menyatakan seminar nasional dan lokakarya ini sangat penting dilakukan karena selaras dengan visi Universitas Warmadewa, yaitu bermutu, berwawasan ekowisata, dan mampu bersaing global. Selain itu, saat ini kondisi hutan sangat memprihatinkan. Deforestasi hutan di Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua di dunia setelah Brasil, sehingga hutan di Indonesia belum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara secara optimal. Hal ini menunjukkan tata kelola hutan di Indonesia belum baik. Dengan semiloka ini diharapkan muncul rekomendasi yang benar bisa efektif terkait pengelolaan kehutanan. Nah, sekarang ini hutan kita juga masih memprihatinkan. Ya. Jadi yang namanya deforestasi, perusakan hutan itu di Indonesia itu masih nomor 2 di dunia setelah Brasil. Sehingga hutan-hutan kita itu tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat negara secara optimal. Nah, oleh karena itu kita berharap ini kan menunjukkan indikasinya, ini mengindikasikan bahwa tata kelola kehutanan kita masih kurang baik. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anagung Gede Oka Wisnumurti, menyatakan memberikan apresiasi atas terselenggaranya seminar ini. Melalui seminar nasional dan lokakarya ini, ke depan langkah strategis perlu diambil dalam mengelola hutan desa. Hutan desa ini memiliki sejumlah fungsi utama, yaitu fungsi lingkungan, fungsi adat dan tradisi, serta fungsi ekonomis. Apabila fungsi-fungsi ini dioptimalkan, hutan desa akan memberikan peluang ekonomi baru. Dalam rangka bagaimana mengelola hutan desa ini, pertama tentu hutan desa ini memiliki 3 fungsi utama. Pertama fungsi lingkungan, kedua fungsi adat dan tradisi, dan yang ketiga tentu fungsi ekonomis. Dan ketiga fungsi ini kalau kita optimalkan, maka hutan desa akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru. Dan kita tahu Warmadewa adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang masuk dalam Pertides, dalam ikut mendukung programnya Menteri Kementerian Desa Tertinggal. Seminar nasional dan lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan strategi yang baik. Universitas Warmadewa juga diharapkan memiliki titik hutan tertentu yang dapat dijadikan desa binaan. Agung Ria, Bali TV.